Apakah Anda sering merasa kaki cepat lelah, bahkan hanya berjalan sebentar? Atau lutut terasa nyeri saat naik tangga? Banyak lansia di Indonesia mengalaminya, meski mereka sudah sarapan sehat setiap pagi dengan telur, susu, roti, atau kopi. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi cara makan yang salah. Kombinasi tertentu bisa membuat zat gizi dari telur tidak terserap, sehingga otot melemah, tulang berkurang kuatnya, dan jantung bekerja lebih berat. Saya, Dr. Budi Hartono, sudah 30 tahun mendampingi pasien lansia dari desa sampai kota. Saya melihat pola yang sama. Kaki lemah, sering kram, mudah lelah, padahal makannya cukup. Hari ini saya akan membagikan 5 kesalahan saat makan telur yang diam-diam merusak kesehatan jantung dan otot, membuat kaki makin lemah. Dan di akhir, saya akan berikan satu rahasia khusus agar nutrisi telur bisa bekerja maksimal memperkuat kaki Anda. Jangan lewatkan, karena setiap menit bisa mengubah cara Anda makan dan menjaga kekuatan kaki hingga usia panjang. Kalau Anda ingin kaki tetap kuat sampai usia senja, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang juga, dan kita mulai. Banyak orang mengira makan telur bersama susu, keju, atau yogurt itu sehat. Memang, kalau dilihat terpisah, semua makanan ini baik. Tapi ketika dimakan bersamaan, apalagi di usia lanjut, efeknya bisa berbalik. Telur kaya zat besi, zat yang membantu darah membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otot kaki dan jantung. Tapi kalsium dari susu, keju, dan yogurt memakai jalan yang sama untuk masuk ke darah. Akibatnya, zat besi kalah bersaing dan penyerapannya bisa turun sampai 60%. Bayangkan, Anda sudah makan untuk memperkuat otot kaki, tapi gizi pentingnya malah terbuang. Otot menjadi kurang tenaga, jantung bekerja lebih keras, dan Anda mulai merasa kaki cepat lelah atau nyeri saat berdiri lama. Saya pernah menemui Ibu Sulastri, 62 tahun, yang tiap pagi makan telur rebus sambil minum susu hangat. Beberapa bulan terakhir, beliau sering mengeluh kaki terasa berat dan cepat kram. Setelah kami ubah, sarapan telur tetap, tapi susu digeser 2 jam setelahnya. Hasilnya, kaki terasa lebih ringan dan beliau bisa berjalan lebih jauh tanpa berhenti. Solusinya sederhana, sarapan telur di pagi hari, minum susu atau makan produk susu minimal 2 jam kemudian. Kalau ingin minuman hangat saat sarapan, pilih air jeruk, irisan tomat, atau paprika kukus. Vitamin C di dalamnya membantu zat besi diserap lebih banyak, memberi energi untuk jantung dan otot kaki. Ingat, pisahkan susu dan telur minimal 2 jam. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Serat memang penting untuk pencernaan. Tapi saat sarapan dengan telur, terlalu banyak serat kasar seperti roti gandum, oatmeal, atau sayur mentah justru bisa jadi masalah. Kenapa? Serat yang tidak larut bertindak seperti spons. Ia menyerap lemak sehat dan vitamin larut lemak dalam telur, seperti vitamin A, D, dan E. Vitamin-vitamin ini penting untuk menjaga kekuatan otot, kepadatan tulang, dan kesehatan jantung. Tanpa mereka, otot kaki lebih mudah lelah, sendi kaku, dan risiko nyeri kaki meningkat. Selain itu, serat kasar mempercepat laju makanan di usus. Tubuh jadi punya waktu lebih sedikit untuk menyerap gizi, termasuk protein yang dibutuhkan otot kaki. Pak Hadi, 68 tahun, selalu sarapan telur rebus dengan 2 lembar roti gandum, oatmeal, dan salad mentimun mentah. Hasilnya, otot kakinya cepat lemah, dan ia sering kesemutan. Setelah kami ganti sayur mentah menjadi bayam rebus dan labu kukus, energinya kembali, dan ia bisa naik tangga tanpa berhenti setiap 3 anak tangga. Solusinya, saat makan telur, pilih serat yang lembut dan matang,
seperti bayam kukus, wortel rebus, atau labu kuning. Pindahkan oatmeal, biji-bijian, atau salad mentah ke waktu camilan siang atau sore. Kombinasikan telur dengan sayur matang berwarna cerah yang memberi antioksidan untuk melindungi jantung dan memperkuat otot kaki. Serat baik, tapi waktunya penting. Kalau Anda paham poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Bagi banyak orang, teh atau kopi di pagi hari adalah ritual wajib. Tapi bagi lansia, meminumnya bersamaan dengan telur bisa mengurangi manfaat besar dari sarapan itu. Di dalam teh, terutama teh hitam dan teh hijau, ada tanin, sementara kopi mengandung kafein. Kedua zat ini dapat mengikat zat besi, zinc, dan vitamin B dari telur. Akibatnya, nutrisi penting itu tidak terserap, dan otot kaki kehilangan bahan bakar untuk bekerja. Jika otot kekurangan zat besi, darah membawa oksigen lebih sedikit. Hasilnya, kaki cepat lelah, sering kram, bahkan jantung harus memompa lebih keras untuk mengimbangi. Inilah salah satu alasan kenapa banyak lansia mengeluh kaki terasa berat padahal makannya cukup. Pak Ismail, 70 tahun, selalu sarapan telur ceplok dengan segelas kopi hitam. Beberapa bulan kemudian, ia sering merasa betis kaku dan nyeri saat berjalan. Setelah ia memindahkan waktu minum kopi 1 jam setelah makan telur, tenaganya kembali, langkahnya lebih mantap, dan rasa nyeri berkurang. Solusi mudahnya, minum teh atau kopi minimal 1 jam setelah makan telur. Saat sarapan, ganti dengan teh herbal seperti jahe atau kayu manis. Minuman ini tidak mengganggu penyerapan gizi, malah membantu melancarkan aliran darah ke kaki. Jika ingin rasa segar, air jeruk hangat bisa jadi pilihan, sekaligus meningkatkan penyerapan zat besi. Tunda kopi atau teh 1 jam. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Cara Anda memasak telur bisa menentukan apakah gizi di dalamnya benar-benar bermanfaat atau justru berkurang. Menggoreng telur dengan minyak banyak, apalagi minyak bekas, bisa merusak struktur protein dan menambah lemak jenuh. Protein yang rusak lebih sulit dicerna, dan lemak jenuh berlebih membuat pembuluh darah kaku. Aliran darah ke jantung dan otot kaki pun terganggu, menyebabkan cepat lelah, kaki terasa berat, bahkan nyeri di betis. Telur mentah juga bukan pilihan aman untuk lansia, karena risiko infeksi bakteri seperti salmonella lebih tinggi, dan daya tahan tubuh sudah tidak sekuat dulu. Pilihlah cara masak yang menjaga gizi. Telur rebus, mempertahankan vitamin B12 dan folat untuk energi otot. Telur poached, kuning tetap lembut, putih matang sempurna tanpa minyak. Orak-arik api kecil dengan sedikit minyak zaitun atau kelapa. Menjaga protein dan lemak sehat, sekaligus membantu penyerapan vitamin A, D, dan E. Saya pernah membimbing Pak Suyatno, 69 tahun, yang sering merasa lutut nyeri. Setelah ia mengganti telur goreng garing dengan telur rebus dan orak-arik api kecil, ia merasa langkahnya lebih ringan dan tidak cepat pegal saat berjalan ke masjid. Masak lembut, gizi tetap utuh. Kalau Anda ingin otot kaki tetap kuat hingga tua, tulis, "Saya mau coba" di kolom komentar sekarang juga. Waktu makan telur sangat berpengaruh pada seberapa baik tubuh menyerap gizinya. Untuk lansia, pagi atau siang adalah waktu emas. Saat itu pencernaan masih segar, enzim bekerja optimal, dan tubuh siap menerima nutrisi. Makan telur di pagi hari membantu menjaga kadar gula darah stabil, memberi energi bertahap, dan mencegah rasa lapar berlebihan. Lebih penting lagi, protein di dalam telur membantu mempertahankan massa otot. Otot kaki yang kuat membuat Anda lebih mudah bergerak, menjaga keseimbangan, dan mencegah jatuh. Jika otot melemah, lutut mudah nyeri, langkah terasa berat, bahkan berdiri lama pun sulit. Pak Tarmo, 72 tahun, pernah mengeluh sering terhuyung saat naik tangga.
Setelah ia mulai sarapan telur rebus dengan bayam kukus dan irisan alpukat setiap pagi, kekuatan kakinya kembali, dan ia lebih percaya diri berjalan tanpa tongkat. Alpukat memberi lemak sehat yang membantu penyerapan vitamin larut lemak dari telur. Sedangkan sayur matang memberi serat lembut dan antioksidan untuk melindungi pembuluh darah. Jangan menunda makan telur sampai malam. Saat malam, metabolisme melambat, penyerapan gizi tidak seefektif pagi atau siang. Pagi adalah waktu emas untuk telur. Kalau Anda ingin besok pagi melangkah lebih ringan dan kuat, tulis di komentar. Mulai besok pagi. Sekarang, Anda sudah tahu 5 kesalahan yang sering membuat telur kehilangan manfaatnya. Pertama, pisahkan telur dan produk susu minimal 2 jam. Kedua, hindari terlalu banyak serat kasar saat makan telur. Ketiga, jangan minum teh atau kopi bersamaan dengan telur. Keempat, pilih cara masak yang sehat tanpa merusak protein. Kelima, makan telur di waktu emas, pagi atau siang. Perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar. Zat besi terserap lebih baik, vitamin larut lemak bekerja optimal, otot kaki lebih kuat, nyeri berkurang, dan jantung tetap sehat. Anda akan merasakan langkah lebih ringan, tidak cepat lelah, dan bisa berjalan lebih jauh tanpa berhenti. Ingat, kaki yang kuat berarti Anda bisa tetap mandiri, mengurus diri sendiri, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa khawatir menjadi beban. Jantung yang sehat membuat napas lebih teratur, darah mengalir lancar, dan tubuh terasa segar sepanjang hari. Tidak ada kata terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mulailah dari sarapan besok pagi. Telur dimasak sehat, dipadukan dengan sayur matang, tanpa susu, teh, atau kopi dalam satu waktu. Rasakan perbedaannya dalam 1 minggu. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang ingin menjaga kaki tetap kuat hingga usia lanjut. Tulis di komentar, topik apa yang ingin Anda bahas di video berikutnya. Saya akan baca dan jawab semua komentar Anda. Besok pagi mau mulai.